Setelah beberapa kali mangkir, Edi Mulyadi akhirnya memenuhi panggilan polisi pada Senin 31 Januari. Pemanggilan tersebut terkait kelaporan kasus dugaan ujaran kebencian mengenai Kalimantan yang disebut sebagai tempat jin buang anak. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com. Ada Ikman Ibrahim di sana. Halo Ikman. Ya, rekan Firda. Ya, Ikman, bisa Anda informasikan bagaimana pantauan Anda di lapangan saat Edi ini diperiksa di Barreskrim Polri? Ya, memang benar tadi Edi Mulyadi akhirnya telah memenuhi pemeriksaan atas dugaan kasus ujaran kebencian di Barreskrim Polri pada hari ini Senin 31 Januari 2022. Edi Mulyadi memang tadi tampak tiba di gedung Barreskrim Polri sekitar 95 waktu Indonesia Barat. Dia tampak juga memakai kemeja berwarna putih, belangkon, dan didampingi oleh kuasa hukum. Di hadapan awak media, memang tadi Edi Mulyadi kembali menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat hingga suku di Kalimantan yang tersinggung atas ucapannya. Edi juga menyampaikan bahwa Kalimantan maksud saya, bukanlah musuhnya. Namun demikian, Edi juga tadi tetap menegaskan dirinya tetap menolak rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan. Menurutnya, uang tersebut bisa digunakan untuk kepentingan lain. Demikian, Firda. Ikman, persiapan apa yang dibawa oleh Edi sendiri dan kuasa hukumnya saat diperiksa di Barreskrim Mabes Polri? Ya, memang tadi Edi mengaku bahwa dirinya telah mempersiapkan dan membawa pakaian begitu saat pemeriksaan, menjalani pemeriksaan di Barreskrim Polri. Hal itu untuk mengantisipasi jika nantinya akan ditahan usai diperiksa penyidik. Adapun tadi Edi Mulyadi juga sempat menunjukkan membawa kantong berwarna kuning gitu berisikan pakaian. Kantong itu juga tadi ditunjukkan kepada awak media bahwa dia membawa pakaian itu untuk bersiap-siap untuk mengantisipasi jika nantinya ditahan. Karena berdasarkan informasi yang dia dapat, Edi Mulyadi mengaku memang dirinya akan langsung ditahan usai diperiksa. Menurutnya kasus yang menjeratnya bukanlah hanya kasus persoalan hukum saja, melainkan juga merupakan kasus yang bernuansa politis. Demikian, Firda. Tidak hanya soal ujaran kebencian saja, ternyata juga ada kasus mengenai politik begitu ya. Kemudian pesan apa lagi yang disampaikan oleh Edi sendiri sebelum menjalani pemeriksaan di sana? Ya, memang tadi Edi Mulyadi juga mengungkapkan bahwa sempat ada pihak yang sengaja membidik dirinya agar ditahan terkait kasus ujaran kebencian tersebut. Namun dia tidak menjelaskan atau menunjuk siapapun pihak yang tengah membidiknya. Edi menyatakan bahwa pihak yang membidiknya agar ditahan tidak suka karena dirinya kerap kritis terhadap kegiatannya di sosial media. Jadi kemudian mencontohkan berbagai kritik yang kerap disampaikannya di sosial media, mulai dari kritik mengenai Omnibus Law sampai dengan revisi Undang-Undang KPK. Demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari tribunnews.com Ikman Ibrahim atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Ikman juga sudah menghimpun keterangan dari Edi Mulyadi. Berikut wawancaranya untuk Anda. Saya kembali minta maaf. Saya nggak mau bilang ungkapan atau bukan, saya kembali minta maaf. Sedalam-dalamnya, sebesar-besarnya. Oke. Yang kedua, saya tetap menolak IKN. Oke. Kenapa? Karena ikan banyak kajian itu ya. Kalau penting misalnya tidak tepat waktunya. Duit yang segitu banyaknya harusnya buat mensejahterakan rakyat, buat pembangunan ekonomi nasional, buat memompa ekonomi dalam negeri, bukan untuk membangun. Yang coba ingat ya, yang ada yangnya nih. Kita kemarin baru baca Bank Dunia menegur Bank Indonesia, tidak boleh lagi beri surat utang. Tidak boleh lagi beli surat utang yang diterbitkan pemerintah. Ini artinya pembiayaan IKN nanti akan kembali bermasalah dan potensi mangkraknya luar biasa gedenya. Yang kedua, yang ketiga, IKN ini akan memperparah ekonomi di Kalimantan, ya, yang sekarang udah rusak, tambah rusak. Dan dengan konsesi-konsesi tanah-tanah yang dimiliki oleh para oligarki itu, mereka nanti akan dapat kompensasi dari lahan-lahan yang mereka dapat, yang mereka punya. Udah gitu, mereka akan dibebaskan dari kewajiban merehabilitasi lahan-lahan yang mereka rusak. Yang bekas galian tambang, yang anak-anak banyak yang tenggelam, ada 36 atau berapa itu angkanya ya. Dan yang ketiga, saya mohon maaf banget ya, selama puluhan tahun Kalimantan itu dieksploitasi habis-habisan.
Sudah berapa miliar ton tahu itu batu bara diangkut. Sudah berapa juta hektar tahu itu hutan-hutan ditebas, diangkut. Sudah berapa ribu atau juta hektar juga lahan-lahan milik adat dirampas. Ya, gasnya belum lagi macam-macamnya. Seharusnya. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.